Boleh kan? Nggak boleh. Jadi hanya dipakai untuk modul yang ada di sini. Modul untuk yang ikut kajian di sini. Kecuali kalau itu antum hadiahkan ke luar dulu. Berarti antum ke sini nggak punya buku, baru boleh ambil buku. Dan al-muslimun ala syurutihim, setiap muslim wajib memenuhi kesepakatan yang dia buat. Sehingga kalau tadi panitia mensyaratkan boleh ambil buku dengan syarat ikut kajian, maka kalau dia ambil dan punya niat tidak ikut kajian selanjutnya, sebaiknya jangan ambil. Kalau bisa dikembalikan, karena berarti dia mengambil riba yang tidak memenuhi. Nabi SAW bersabda, al-wahidu ahabbu bihibatihi ma lam yuthaq anhu. Orang yang memberikan hibah berhak untuk menentukan hibah itu apakah lanjut atau tidak selama tidak dibalas. Dan bentuk pembalasannya adalah Anda ikuti kajian ini sampai selesai. Dan Rasulullah SAW mengingatkan, la yahillu malu muslimin illa bihi nafsi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali atas kerelaan pemiliknya. Dan kalau pemiliknya melepas dengan syarat seperti itu, sekali lagi berarti Anda harus memenuhi syarat itu. Ya, ingat baik-baik. Berarti kan saya yakin nanti akan ambil sedikit. Nah, takut dengan syarat. Baik, kita membaca muqaddimah. Di muqaddimah dari buku pengantar fikih jual beli, kami sebutkan tentang pengantar bahwasanya syariat ini sudah lengkap. Dan itu telah Allah tegaskan dalam Al-Quran melalui firman-Nya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari di mana aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Dalam ayat ini Allah menegaskan 3 hal. Yang pertama, agama ini telah sempurna. Yang kedua, Allah sebut agama itu sebagai nikmat. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Yang ketiga, Allah tegaskan bahwa Dia ridho terhadap ajaran agama yang dianut oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Konsekuensinya berarti siapa yang tidak mengikuti ajaran ini, Allah tidak ridho. Dan kalau pencinta tidak ridho, ada konsekuensi besar, yaitu pencinta Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran dalam masalah ini. Sebagaimana yang Allah tegaskan, inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah adalah Islam. Baik. Dan kesempurnaan ini membuat orang Yahudi merasa iri dengan kaum muslimin. Karena penegasan ini tidak dijumpai dalam kitab mereka. Tidak ada ayat dalam Taurat yang dimiliki oleh orang Yahudi yang menjelaskan bahwa Allah telah menyempurnakan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Sehingga mereka ketika mendengarkan di tengah kaum muslimin ada teks ayat yang menyebutkan bahwa ajaran yang Allah turunkan telah Allah sempurnakan, membuat orang Yahudi itu iri. Sehingga pada satu waktu yang dilihatkan dari Ibnu Hibban dari Tariq bin Syihab, ada orang Yahudi yang bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Lau 'alimna ma'syar al-yahud mata nazalat hadhihi al-ayah lam taqadnahu 'indana al-yawma akmaltu lakum dinakum." Andaikan kami para Yahudi mengetahui kapan ayat ini turun, maka waktu turunnya ayat ini, hari turunnya ayat ini akan kami jadikan sebagai hari untuk perayaan. Lalu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Qad 'alimtu al-yawma alladhi unzilat fihi."
wal lailata allati unzilat yaumul jum'ah wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Arafah. Aku tahu hari apa ayat itu turun. Malam ketika ayat itu turun, dan itu turun ketika hari Jumat, kami bersama Rasulullah SAW di Arafah. Berarti kurang lebih ayat ini turun, berapa jaraknya dengan wafatnya Nabi SAW? Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan sebelum wafatnya Nabi SAW, Allah menurunkan firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Sebab haji yang dilaksanakan Nabi SAW itu adalah tahun terakhir beliau menjumpai bulan Dzulhijjah di tahun 10 Dzulhijjah. Lalu setelah Dzulhijjah bulan apa? Tahun baru Muharram, tahun 11 Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Di awal Rabiul Awal, kurang lebih tanggal 12, Rasulullah SAW diwafatkan. Sehingga jarak antara turunnya ayat ini dengan wafatnya Nabi SAW kurang lebih Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal di awal dan dihitung ya. Jadi kurang lebih 3 bulan. Baik. Sehingga ini menunjukkan bahwa ketika Allah turunkan ini berada di ujung dakwah Nabi SAW, yang menandakan risalah yang beliau sampaikan, syariat yang beliau emban telah sempurna, dan Allah tidak akan memberikan tambahan maupun pengurangan. Dan sesuatu yang sempurna wajib untuk dijaga. Siapa yang menambahi merusak, dan siapa yang mengurangi berarti dia juga merusak. Karena sesuatu yang sempurna ketika ditambahi bukannya semakin memperindah, tapi justru semakin merusak. Dan prinsip ini selalu kita tekan. Konsekuensi ketika kita mengakui bahwa syariat ini sempurna adalah tidak boleh ada orang yang memberikan tambahan. Dan manusia di antara umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada nggak yang kasih tambahan? Banyak. Karena itu mereka mendapatkan ancaman khusus. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kasih peringatan untuk orang yang kasih tambahan semacam ini, yaitu dia akan dijauhkan dari teladannya Rasulullah SAW kelak di yaumil akhir, sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang syafaat, hadis tentang keutamaan wudu. Rasulullah SAW mengatakan, Inna ummati ba'athu yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku kelak dari kiamat dibangkitkan dalam kondisi bersinar wajah dan tangan kakinya disebabkan karena pengaruh dari wudu. Bersinar wajah dan tangan kakinya karena pengaruh wudu, dan itu berlaku bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah penanda di mana Nabi SAW bisa mengenali umatnya. Lalu beliau mengatakan, wa innahu larijalun yudadu an haudi. Ada beberapa orang yang mereka diusir dari telagaku. Fa'aku ummati. Lalu aku sampaikan, mereka adalah umatku, mereka adalah umatku. Berarti beliau mengenal orang yang diusir itu melalui apa? Melalui tanda wajah dan tangan kaki yang bersinar. Beliau mengenal. Sehingga saat mereka diusir, posisi orang diusir ini muslim atau bukan? Muslim. Dia punya tanda bersinar wajah dan tangan kakinya, berarti dia diakui sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, muslim. Namun kenapa dia diusir dari telaganya Nabi SAW? Dan ini kejadiannya sebelum surga dan neraka. Telaga ini kejadiannya sebelum surga dan neraka. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah SAW, faqila lahu innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Dalam ayat yang lain, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, kamu itu tidak tahu perbuatan mereka mengganti agama
setelah kau meninggal. Dan itulah bahaya ketika orang mengubah sesuatu yang sempurna yang telah Allah turunkan. Allah tidak ridho ketika apa yang Allah turunkan ini yang sudah sempurna diubah-ubah oleh manusia, baik yang bentuknya ngasih tambahan maupun yang bentuknya mengurangi. Karena itu keberadaan praktek semacam ini diingkari besar oleh Nabi SAW, dan itu berulang-ulang dalam muqaddimah khutbah. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuhah. Dan perkara yang paling buruk dalam urusan agama adalah yang baru, yang dibuat-buat oleh manusia. Peringatan itu sering dinyatakan oleh Nabi SAW dalam muqaddimah khutbah. Lalu beliau mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu sesat. Itu berkali-kali beliau sampaikan. Kalau berkali-kali beliau sampaikan, berarti beliau ingin menegaskan, jadikan ini sebagai prinsip dalam hidup kami. Maka kalau ada orang yang dia sensitif dengan kalimat semacam ini, begitu mendengar kalimat ini terus sensitif. Karena sensitif, akhirnya tidak suka sama yang menyampaikan. Bayangkan, andaikan orang yang sensitif ini hidup di zaman Nabi SAW, lalu mendengar Rasulullah SAW ngomong seperti ini, apa yang terbesit dalam hati? Jika dia masih sensitif, berarti dia dalam posisi bahaya. Karena hanya orang munafik yang tidak senang dengan apa yang disampaikan Nabi SAW, meskipun dia duduk di majelis Rasulullah SAW. Maka salah satu cara untuk mengukurnya seperti itu. Nabi SAW sering menyampaikan ini, kenapa kalian sensitif? Kalau dia sensitif, bayangkan kalau dia hidup di zaman Nabi SAW. Begitu mendengar kalimat ini, terus dia nggak terima. Ya Rasulullah, ini itu tidak semua bid'ah sesat. Gimana gitu? Mengoreksi apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi SAW menyampaikan, kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Orang ini koreksi, tidak benar itu. Yang betul bid'ah ada dua. Ada yang sesat, ada yang nggak sesat. Bayangkan di posisi itu, terlepas dari masalah perselisihan tentang pembagian bid'ah. Karena sesuatu yang diulang berarti dia menjadi kaidah. Karena itulah para ulama mengatakan, idza takarrara taqarrara. Idza takarrara taqarrara. Sesuatu itu jika berulang, maka berarti itu jadi prinsip. Jika disampaikan berulang agar orang itu memahami dengan maksimal dan menjadikannya sebagai prinsip. Alhamdulillah, kalau Anda mendengar seperti ini dan telinga tidak terasa panas, bersyukur. Berarti andai kata Anda itu di zaman Nabi SAW, Nabi SAW yang menyampaikan itu, Anda bisa menerima dengan baik. Dan ada orang yang mendengar seperti ini, hatinya terasa panas, dia merasa risih, sensitif dengan kalimat seperti ini. Baik, selanjutnya salawat dan salam semoga terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengemban amanah, mengajarkan umat semua yang dibutuhkan untuk kebahagiaan mereka di dunia maupun di akhirat. Dan sampai beliau tegaskan, semua ilmu yang bisa mengantarkan manusia untuk bisa mendapatkan surga atau terhindar dari neraka, semuanya telah beliau sampaikan. Tidak ada satupun yang beliau simpan. Sebab Nabi SAW orang yang addal amanah wa nasahal ummah wa ballaghar risalah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadih. Beliau menunaikan amanah, memberikan yang terbaik bagi umat, menyampaikan semua risalah, dan beliau berjuang di jalan Allah dengan perjuangan yang maksimal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yub'idu minan nar illa muqaddimin." Gak ada satupun keterangan yang dibutuhkan oleh manusia yang bisa mendekatkan dia ke surga atau menjauhkan dia dari neraka
illa qad wuyyina lakum, kecuali telah dijelaskan kepada kalian. Maka kalau ada bagian yang sangat prinsip dalam agama ini, Nabi SAW pasti pernah menjelaskan. Tadi. Sehingga jika kita memahami bahwa dalam muamalah itu nanti akan kita jumpai beberapa hal yang dilarang, beberapa hal yang tidak diperbolehkan, Nabi SAW telah menjelaskan. Sebab itu bisa menjauhkan orang dari mana? Neraka. Penjelasan itu beliau sampaikan agar umatnya terhindar dari neraka. Tidak ada keterangan halal haram yang itu bisa mendekatkan ke surga atau menjauhkan dari neraka kecuali telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya tentang buku pengantar fikih jual beli, nanti dulu ya. Tentang buku pengantar fikih jual beli, buku ini berawal dari modul. Pertama kali saya menulis modul ini kurang lebih di tahun 2014. Modulnya tipis. Lalu saya kembangkan menjadi sebuah buku, bukunya pengantar fikih jual beli versi tipis, dan buku itu sudah tidak terbit. Kemudian saya kasih penjelasan, jadilah pengantar fikih jual beli dan harta haram yang sebentar lagi akan dibagikan oleh Pak. Bagi yang merasa siap dan sanggup untuk mengikuti kajian ini sampai selesai, silakan mengambil. Kalau yang merasa nggak sanggup, jadi ya, al-muslimuna ala syurutihim, setiap muslim wajib memenuhi kesepakatan yang dia kita break dulu kajian, nanti nggak fokus karena nanti sudah dibagikan. Nanti insya Allah ada sesi. Sudah? Diterima semua? Semua ada menerima? Buku ini buku wakaf ya. Karena itu satu, nggak boleh dijual. Jual objek wakaf enggak? Ini wakaf atau bukan? Atau hibah? Wakaf atau hibah? Ada yang belum dapat? Yang siap untuk ikut kajian yang selesai belum dapat buku. Final belum ya? Jangan tamat. Sudah semua? Kalau sudah, kita lanjutkan. Saya kalikan dulu. Kalau ditanyakan ke panitia ini akadnya apa? Akad hibah bersyarat atau akad wakaf apa? Akadnya? Makanya ini akadnya apa? Hibah. Baik, ini hibah ya. Hibah bersyarat ya. Syaratnya apa? Untuk kajian nanti sampai selesai buku ini ya. Bukan selesai sesi pertama ya. Selesai buku ini. Kecuali kalau ada halangan.
untuk negosiasinya sampai selesai. Masalah ke depan nanti ada halangan satu dua hal, itu bagian dari itu. Baik, silakan. Bapak dari nama daripada sedang sama. Saya tidak bisa produktif di sini karena lagi tugas dan berkenan juga untuk dibaca apa dari para kadernya atau dari nanti mungkin bisa tidak aja saya terima kasih dan dari sebelumnya mungkin kami ke dinas sosial Sleman jadi mungkin saya juga tapi saya tadi nanti bisa ikut live. Ya, Kita juga ada saya minta nomor di ikut bernama siapa tadi komunitas saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja. Semoga nantinya bisa kita beri yang baik, memberi manfaat bagi Bapak dan keluarga. Baik, hukum di mana sudah selesai? Ada yang lain yang langsung? Sudah bisa langsung saya jawab. Sudah ada, saya lanjutkan ya. Nanti speed metode kita adalah belajar dalam setiap sesi terus ujian. Ujian mental, presentasi. Nanti ujian, insya Allah nggak rumit-rumit, ujiannya bisa pakai Moodle. Moodle apa? Biasanya apa? Aplikasinya apa namanya? Google Form, Google Form, biar teman-teman bisa pakai aplikasi masing-masing. Sudah, kita lanjutkan ke mengenal ilmu fikih. Kajian tentang muamalah ini salah satu di antara pembahasan yang merupakan cabang dari ilmu fikih. Dan tentang ilmu fikih di sini ada dua sudut pandang. Yang pertama, pengertian ilmu fikih dalam makna luas, dan yang kedua, pengertian ilmu fikih dalam makna yang lebih sempit. Imam Abu Hanifah rahimahullah memberikan definisi ilmu fikih dalam makna yang cakupannya lebih luas. Ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Ilmu fikih adalah mengenalkan diri kita terhadap hak dan kewajiban kita. Ma laha wa ma 'alaiha. Apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya. Mengenalkan diri sendiri, apa yang menjadi hak dan kewajiban diri. Definisi menurut keterangan Abu Hanifah rahimahullah memiliki ruang lingkup yang sangat luas karena meliputi semua hak dan kewajiban manusia, baik yang berkaitan dalam masalah ibadah, muamalah, termasuk akidah, adab, dan aneka aspek kehidupan manusia yang lain. Sehingga fikih dengan cakupan yang demikian luas ini sering diistilahkan oleh para ulama dengan al-fiqhul akbar, fikih besar. Apa itu fikih besar? Kajian fikih yang ruang lingkupnya meliputi semua aspek kehidupan manusia. Dan itu merupakan definisi fikih menurut Abu Hanifah yang kala itu fikih belum menjadi salah satu cabang ilmu tersebut.
Sebagaimana di zaman Nabi SAW, orang belajar agama itu kan belajar semua aspek agama, baik di bidang A, bidang B, bidang C. Tafsir dipelajari, akidah dipelajari, fikih dipelajari, cara ibadah dipelajari, bagaimana bermuamalah dipelajari, bagaimana interaksi dalam keluarga, dalam rumah tangga, bertetangga, semuanya dipelajari. Campur-campur. Bahkan dalam satu hadis terkadang ada banyak pelajaran, baik bidang A, bidang B, bidang C. Karena dulu ilmu Islam satu kesatuan, belum menjadi cabang ilmu yang terbagi-bagi. Semakin ke depan, jadilah cabang ilmu yang semakin mengerucut, sehingga ada cabang ilmu Quran tersendiri, ada cabang ilmu hadis tersendiri, ada cabang ilmu fikih tersendiri, dan sampai di zaman Imam Abu Hanifah, pengertian fikih itu masih luas, mencakup semua hak dan kewajiban hamba. Namun kajian fikih di masa beliau sudah mulai kelihatan. Maka ada beberapa diskusi fikih, kemudian ada beberapa dialog seputar masalah fikih di zaman Imam Abu Hanifah sudah mulai kelihatan. Karena inilah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, kullu fuqaha iyyahu Abi Hanifah. Semua ulama fikih itu keturunannya Abu Hanifah. Jika Abu Hanifah ini bukan ulama biasa, beliau itu dipuji oleh para ulama yang baik, dan sampai dikatakan oleh Imam Syafi'i, kullu fuqaha iyyahu Abi Hanifah. Semua ulama fikih itu keturunannya Abu Hanifah. Sebab beliau punya peran besar dalam memberikan batu loncatan, dalam menanam batu pertama dalam ilmu ini. Dalam perjalanannya setelah fikih menjadi cabang ilmu yang tersendiri, maka ulama membatasi kajian fikih hanya berkaitan dengan hukum yang terkait amal perbuatan manusia. Hukum yang terkait amal perbuatan manusia. Para ulama fikih mendefinisikan ilmu fikih dengan kalimat al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah. Fikih itu ilmu terkait hukum syar'i amali yang disimpulkan dari dalil-dalil yang spesifik, yang rinci. Sehingga ada 5 unsur terkait ilmu fikih. Pertama, fikih itu ilmu. Karena ilmu berarti harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Disebut ilmu berarti harus dibuktikan secara ilmu. Dan disebut ilmiah ketika dia disampaikan berdasarkan data. Data dalam agama ini rujukannya adalah Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama. Maka fikih itu bukan bicara ngantuk, bukan orang ngawur, bukan hasil mimpi, bukan hasil merenung, tapi ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu. Maka kalau ada orang bicara agama tapi ngawur, melantur, gak jelas, gak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, berarti dia bukan fikih, meskipun pintar bicara. Dan Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, antum fi zamani katsirun ulama'uhu qalilun khutaba'uhu. Kalian sekarang berada di satu zaman ulamanya banyak, sing pinter ngomong sedikit. Wa sayati 'alan nasi zamanun katsirun khutaba'uhu qalilun ulama'uhu. Dan akan datang satu zaman di tengah manusia yang pintar ngomong banyak, ulamanya sedikit. Sehingga kadang-kadang orang yang ngomong ngawur, ngawur dijadikan sebagai tokoh agama, padahal dia nggak punya pengalaman ilmiah sama sekali, nggak ngerti bagaimana cara sholat yang benar, nggak ngerti bagaimana cara ibadah yang benar, tampil di TV, praktek pengobatan alternatif, ya. Kemudian dikait-kaitkan dengan masalah agama. Penjelasan ilmiahnya ada,
Dan tidak bisa dijelaskan ilmiah karena ngawur. Gimana bisa dijelaskan ilmiah? Oleh karena itu tidak ada istilah ilmu wangsit. Tidak ada pula istilah orang mendapatkan ilmu dari hasil bertapa ini, karena tidak ada manusia yang dapat wahyu selain Nabi. Sehingga ilmu berproses melalui apa? Belajar. Sehingga Nabi SAW menegaskan innamal ilmu bitta'allum. Yang namanya ilmu itu melalui proses belajar, bukan melalui proses tidur di kuburan, atau bertapa di gua, atau hasil mimpi, atau tiba-tiba pinter gara-gara minum air sisa ulama. Dan ilmu kok didapatkan dari proses itu? Tidak. Ilmu didapatkan dari proses belajar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan innamal ilmu bi'at-ta'allum. Yang namanya ilmu itu dari hasil belajar. Kayak gini kita bisa menerima kan? Anda bisa menerima? Ada orang yang tidak bisa menerima. Ini kan penjelasan yang linear dengan logika. Akal sehat manusia menerima ini bisa. Ada orang yang tidak bisa. Oh tidak, kiai saya itu dia mengetahui berdasarkan wangsit gurunya. Beliau itu dapat bisikan. Sehingga kalau bicara itu hasil bisikan. Bisikan apa? Ada kayak gitu. Dan dia itu percaya banget sama gurunya. Maka orang seperti ini kalau diajak diskusi, saya malah gimana bisa diajak diskusi kalau dia sudah gak mungkin ilmunya? Sebab dia mendasari ilmu itu semua yang disampaikan oleh sang guru meskipun tidak punya landasan ilmu. Bil ahkam syar'iyyah berkaitan dengan hukum syar'i. Hukum syar'i disebut syar'i artinya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Semua hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis itu hukum syar'i. Sebaliknya berarti ketika tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis maka dia bukan hukum syar'i. Ada enggak perkara ilmiah, penjelasan ilmiah, tapi dia tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis? Banyak. Orang melakukan penelitian sains, terbukti ketika zat ini dicampur dengan zat ini, nanti dari hasil reaksinya akan muncul seperti itu. Lalu kemudian orang membuat perhitungan rumus, orang belajar mekanika, orang belajar fisika, itu nggak pakai dalil Al-Quran dan Sunnah, tapi dia bisa jelaskan melalui alur pembuktian ilmiah dari sisi sains. Ini ilmu bisa dibuktikan secara ilmiah. Ini ilmu Pak, kita akui. Ilmu IPA itu ilmu. Ilmu sosial ilmu, kita akui itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Namun dia bukan ilmu syar'i. Dipahami? Sehingga apa definisi ilmu syariat? Ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia tidak punya landasan Al-Quran dan Sunnah maka tidak bisa disebut syariat. Meskipun bisa jadi disebut ilmu. Seperti tadi ilmu tentang sains, ilmu teknologi, ilmu di dunia IT dan seterusnya. Al-amaliyah yang berkaitan dengan amal. Ada penjelasan syar'i tapi tidak berkaitan dengan amal. Karena lebih ke arah ideologi. Contohnya ilmu akidah. Ini lebih ke arah apa? Ideologi. Sehingga dia tidak berkaitan dengan masalah amal. Contoh yang lain Pak, ilmu masalah hadis. Apakah hadis ini sahih atau tidak? Itu berkaitan dengan penilaian validitas hadis. Ada sanad dan seterusnya ketika belajar. Contoh yang lain, ilmu yang berkaitan dengan cara membaca Al-Quran, ilmu qiraah. Baca Quran yang benar itu bagaimana? Ini dibahas dalam ilmu Quran. Tapi ada ilmu yang berkaitan dengan amal sehari-hari, yaitu ilmu fikih, berkaitan dengan ibadah kita,
dengan cara toharoh kita, dengan aktivitas kita dalam masalah ibadah sehari-hari. Ini dibahas dalam ilmu. Nah, kemudian dari mana ilmu ini didapatkan? Ilmu ini didapatkan dari al-muktasabah, hasil ijtihad, hasil kesimpulan min adillah tafsiriyah, dari dalil-dalil yang spesifik. Sehingga dari dalil yang spesifik itu dibuatlah kesimpulan hukum. Orang jadi paham, oh maksudnya hukum ini demikian, dalilnya begini. Contohnya Allah berfirman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Ini dalil apa ini? Spesifik tentang apa? Puasa. Berarti kesimpulannya apa? Puasa itu hukumnya apa? Wajib. Atau membuat kesimpulan puasa hukumnya wajib berdasarkan firman Allah, kutiba alaikumus shiyam, itu disebut dengan ijtihad, memahami satu dalil untuk menentukan hukum. Sehingga sebenarnya kita punya kemampuan untuk membaca itu dan menyimpulkan, meskipun tidak terlalu rinci. Kemampuan global itu adalah kemampuan dasar yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk berijtihad. Dipahami Pak? Nah, berarti Bapak bisa berijtihad kan? Bisa, meskipun kecil ya. Pokoknya paham. Kesimpulannya apa? Seperti ini, alhamdulillah bisa. Tapi nggak rumit. Yang rumit ditangani oleh Allah. Lalu ada nggak Pak dalil yang tidak spesifik? Ada. Contohnya apa? Misalnya Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni, atau Allah berfirman, u'budullaha, sembahlah kalian, ibadahlah kalian kepada Allah. Beribadahlah kalian kepada Allah. Berdasarkan ayat ini, apa kesimpulan yang bisa Anda dapatkan? Dari perintah Allah, u'budullah, sembahlah Allah, maka kita bisa mengambil kesimpulan. Satu, kita dianjurkan untuk tahlilan. Yang kedua, kita dianjurkan untuk melakukan ibadah selapangan. Nyambung atau tidak? Gak nyambung. Kenapa? Karena ini dalil yang sifatnya global, tidak menunjukkan amal ibadah tertentu. Karena sembahlah Allah itu global kan? Global. Nah, dalil yang global seperti ini tidak digunakan untuk menunjukkan amal ibadah tertentu. Sehingga dalil itu ada dua, ada dalil yang sifatnya global yang disebut dengan dalil ijmali, ada dalil yang sifatnya rinci yang disebut dengan dalil tafsili. Pak, yang tafsili tadi berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apa? Spesifik amal tertentu. Disebut dengan dalil apa? Tafsir. Rinci untuk amalan tertentu. Baik. Alhamdulillah. Baik. Sekarang kalau ada ayat yang bunyinya seperti ini ya. La in syakartum la azidannakum. Ini dalil global atau dalil rinci? Global atau rinci? Global. Ya. Karena la in syakartum la azidannakum, ini dalil global atau rinci? Global atau rinci? Ini berkaitan dengan fikih atau bukan? Bukan, kenapa? Dulu seperti ya. Allah berfirman ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalil global atau rinci?
rinci atau ulama beda pendapat ini. Dalil tafsir atau dalil ijmal? Ijmal global ya. Karena intinya menjelaskan tugas ibadah. Ibadahnya apa? Tidak dijelaskan itu. Sehingga nggak rinci. Tapi sifatnya apa? Umum global. Lain syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur akan aku tambahin. Ini berkaitan dengan amal hati. Yaitu apa? Syukur. Berarti ini tidak masuk dalam kajian ilmu fikih. Karena ilmu fikih itu berkaitan dengan amaliyah. Syukur itu dibahas kaitannya dengan masalah akidah, tawakal, syukur, dan karena itu amal hati. Meskipun terkadang dijadikan sebagai tambahan dalam keterangan hidup. Dipahami insyaallah? Jelas ya? Alhamdulillah. Berarti kita sudah menyelesaikan sampai di halaman Romawi 8. Baik, kita sampai jam berapa? Ini sudah jam 10 lebih. Jam berapa? Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sistematika pembahasan ilmu fikih. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau bertanya? Terbatas atau baik, terima kasih Ustaz. Kami hari Purnomo, alhamdulillah kami bisa kajian ini karena kami juga alhamdulillah bisa mengikuti secara baik di Facebook. Kemudian kami dari Jambi, dari Jambi, ya. Tadi Padang, ya, dari Jambi. Mau pulang juga? Ya, insya Allah kami besok akan mengikuti acara di Malang. Masya Allah. Jadi karena ada kajian Ustaz hari ini, kami akan sempatkan waktu untuk berbiasa. Kemudian kami berharap kebetulan Ustaz kami juga penggiat mengelola BTN, yaitu kami berkomunikasi dan pendidikan membiayai syariah. Jadi kami hanya praktekkan berkaitan tunggal tadi tema kajian kali ini walaupun dibahas berkaitan tunggal tadi sampai aktivitas. Jadi kami berharap kita bisa hadir jika kami mengajukan kajian untuk di masyarakat yang selanjutnya kami juga terima kasih kepada kajian semuanya yang telah menginformasikan. Mungkin pertanyaannya tidak ada Ustaz, mungkin karena sudah kami bisa habis gimana. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan masalah ilmu tadi, saya kan masih mahasiswa, jadi ingin bertanya berkaitan dengan di kampus saya itu kan ada biologi itu